Again, tell us what you see. He can't get it. He tries to play a first-time cross in behind him. It comes off his stomach there and hits him on the arm. There's no way he can get out of the way of it. No, he's going to give it. He's pointing to his arm. No, it's a disgusting decision. He'll give it. It's ridiculous. It is a ridiculous decision. Duel dua tim Sultan terjadi di grup F, tak kalah PSG menjamu Newcastle di Parc des Princes. Yap, dalam laga yang berkesudahan 1-1 tersebut terdapat beragam momen yang cukup menjadi perhatian. Selain aksi kocak Kylian Mbappe, ada juga momen penalti kontroversial di akhir laga yang menjadi perdebatan. Sesuatu yang membuat banyak pihak kembali menjudge PSG sebagai tim yang kotor. Hal itu lantaran keberadaan Nasser Al-Khelaifi sebagai komite eksekutif UEFA. Lagi seru terjadi di matchday kelima Liga Champions, di mana persaingan grup F benar-benar ketat. Yap, setelah Dortmund memastikan diri lolos ke babak 16 besar, celas peluang lainnya otomatis tinggal diperebutkan oleh PSG dan Newcastle. Kendati ya, masih ada AC Milan juga yang peluangnya kurang lebih sama. Akan tetapi buat Milanistis sekalian, selama pelatihnya Pioli, ya udah nggak usah ngarep banyak, oke? Nah, di laga ini sendiri, Luis Enrique memainkan trio penyerang Prancis di depan. Kombinasi Kylian Mbappe, Kolo Muani, dan Ousmane Dembele diharapkan bisa menembus blokade ketat ala Newcastle asuhan Eddie Howe. Yap, sejak awal laga ini udah berjalan ketat, di mana PSG yang butuh kemenangan benar-benar menguasai penuh jalannya pertandingan. Meskipun begitu, Newcastle mampu mencuri gol lebih dulu melalui Alexander Isak di menit 24. Sontak gol itu pun sempat membuat PSG panik, karena jika kalah, wah, peluang mereka untuk lolos pun menjadi berat. Yap, tertinggal 1 gol, PSG melakukan segalanya untuk mencuri gol penyama. Meskipun begitu, Newcastle pun juga bukan tanpa perlawanan. Namun harus diakui kalau di laga ini PSG unggul mutlak dari sisi statistik dan peluang. Hanya saja finishing mereka bapuknya minta ampun. Bayangkan aja nih, possession mereka 72%. Kemudian berhasil melepas total 31 shots, namun yang on target cuma 7. Sedangkan tim tamu meskipun hanya melepas 5 shots, tapi ada 2 yang on target di mana 1 menjadi gol. Dan yang bikin para PSG punya 9 big chance di laga ini. Tapi 8 diantaranya gagal total. Barulah di masa injury time, PSG mampu menyamakan kedudukan itu pun lewat titik putih. Alhasil selamatlah mereka dari kekalahan. Yap, terlepas dari hasil yang ada, jelas terdapat kontroversi yang menyelimuti laga ini, di mana itu berkaitan dengan penalti yang diberikan, sebab dilihat dari replay, kalau bola itu menyentuh bagian tubuh lain terlebih dahulu, baru kemudian kena tangan. Secara aturan, harusnya itu nggak diberi penalti, apalagi posisi tangannya kan pasif dan tak melebar. Namun yang bikin banyak pihak geleng-geleng, tetap dikasih dong penalti. Itulah mengapa laga ini dicurigai sana-sini, apalagi ada Nasser Al-Khelaifi yang menjabat sebagai komite eksekutif UEFA. Pasalnya kalau PSG kalah, maka 90% Newcastle lah yang akan lolos mendampingi Dortmund. Atas dasar itulah muncul beragam kecaman terutama di sosial media. Yap, selain momen kontroversi penalti, ada juga nih momen yang cukup menggelikan di mana itu terjadi kepada Mbappe. Kita tentu ingatkan soal gol salto keren Alejandro Garnacho di laga melawan Everton kemarin. Nah, momen itu pastinya sangat viral, apalagi Garnacho juga melakukan selebrasi shio khas idolanya Cristiano Ronaldo. Dan kita juga tahu kalau Mbappe ini juga seorang dodo lovers. Otomatis ia pun entah refleks atau emang udah niat ingin mencari momen yang pas buat mencari perhatian.
Dan emang sih, momen yang dinanti itu datang. Tak kalah Mbappe secara ruang sangat memungkinkan untuk melakukan gol salto. Ya, intinya nggak mau kalah lah sama Dedek Garnacho. Namun yang terjadi bukanlah keren, Mbappe ini malah nyungsep dan bolanya justru mengarah nggak jelas. Hadeh, kocak emang. Sesuatu yang pastinya akan membuat Garnacho ketawa melihatnya. Sementara itu, Eddie Howe mengaku cukup kecewa dengan keputusan wasit yang memberikan penalti kepada PSG. Namun, ex-pelatih Bournemouth itu akhirnya memilih legowo dan fokus ke match selanjutnya. Karena mau protes seperti apapun, yang nggak akan mengubah segalanya. Apa yang tidak ada perhitungkan dalam tayangan ulang itu adalah seberapa cepat bola melaju. Bola mengenai dada terlebih dahulu. Jika bola mengenai tangannya terlebih dahulu, itu tetap bukan penalti karena jaraknya sangat dekat. Tapi Anda bisa melakukan lebih banyak tendangan. Saya tidak boleh menyimpulkannya, saya tidak bisa mengungkapkan pikiran batin saya dengan jelas atau saya akan mendapat masalah. Tegas Eddie Howe dalam preskon. Ya, pada akhirnya hasil ini pun membuat PSG untuk sementara nangkring di posisi kedua dengan 7 poin. Sedangkan Newcastle ada di posisi 3 dengan koleksi poin yang sama dengan AC Milan, yakni 5 poin. Satu tiket lolos udah didapat Dortmund. Untuk itu, secara otomatis pertandingan pamungkas akan menjadi penentu. Apakah itu PSG, Newcastle, atau bahkan AC Milan? Di samping kontroversi yang ada, ini grup emang seru sih secara persaingan. So, kita lihat saja siapa yang bakal menemani Dortmund ke 16 besar. Siapa yang bakal melipir ke Liga malam Jumat. Dan juga siapa yang bakal rungkat sebagai juru kunci. Oke?